Perkenalkan, nama saya Alvina Puji Lestari dengan NIM 11011900048 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahir Rahmatullah, NIM 110119434 dari kelompok 5. Menyampaikan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut Ngalim Purwanto yaitu kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Sedangkan menurut Jacobs dan Jacques, kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi antara lain, yang pertama, seorang pemimpin wajib mempunyai kecerdasan yang tinggi, karena seorang pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah, bukan hanya masalah dirinya sendiri, tetapi masalah bawahannya juga. Yang kedua, seorang pemimpin wajib memiliki sifat kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki sifat kedewasaan itu agar seorang pemimpin mampu mengontrol emosinya agar lebih matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah. Dan seorang pemimpin harus memiliki keluasan hubungan sosial. Jadi, umumnya, seorang pemimpin harus dapat melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternalnya. Yang ketiga, seorang pemimpin dapat memotivasi diri dan dorongan berprestasi. Nah, seorang pemimpin ini umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, seorang pemimpin wajib memiliki sifat hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin harus bisa merasakan apa yang bawahannya rasakan juga. Revolusi 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi IoT, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Yang pertama, IoT atau Internet of Things merupakan sistem menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam suatu keterhubungan untuk menjalankan melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi dengan manusia. Sistem IoT ini mengintegrasikan antarmuka pengguna, yaitu salah satu contohnya pengaplikasian IoT di Indonesia, Gowes IoT untuk bike sharing, Epis Air pemberi pakan ikan secara otomatis, dan Hara IoT untuk pangan dan pertanian. Selanjutnya, Big Data. Big Data adalah istilah menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur.
Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan big data Indonesia antara lain Sonar Platform, Requis Platform, Forum Data, dan Databot. Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat sebuah prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah merupakan salah satu contoh penerapan AI. Selanjutnya, cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana komputer diberikan akses login menggunakan cloud untuk mengkonfigurasi server. Contohnya yang meladeni virtual ada 3 jenis mode, yaitu Cloud Software as Service, Cloud Platform as Service, dan Infrastructure as Service. Selanjutnya, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin cetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain dilakukan telah dibuat menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya dengan skala tertentu. Demikian penyampaian tentang revolusi industri 4.0 dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.